Oke. Saya ulangi lagi. Pendeta berarti pengusaha, pengusaha berarti pendeta. Itu benar. Tapi juga bisa salah. Nah, salah dan benar itu bukan tergantung siapa kita, pengusahanya atau pendetanya. Tidak. Yang membuat salah itu motivasi kita. Ya, motivasi kita. Saudara percaya atau tidak, Papa di surga, ya, dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, Papa di surga, Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, maha kudus, itu dalam mengerjakan sesuatu untuk rencana kekalnya, buat kita umat manusia ini, itu yang dipakai adalah pikiran pengusaha dan hati pengusaha. Atau pikiran bisnis, hati bisnis. Nah, dari mana kita tahu? Lihat dari mulai Nuh dipanggil. Karena sebelum Nuh, saudara kita itu tidak ditunjukkan apa saja aktivitasnya. Tapi Nuh ini jelas. Saudara bayangkan, Tuhan memberi Nuh hati seorang pengusaha. Karena mengerjakan kapal sebesar itu, maaf, kalau Nuh cuma karyawan biasa, nggak akan mungkin. Dan terus terjadi. Sampai menara Babel, Abram dipanggil. Wih, Abram itu orang kaya. Musa, wih, orang hebat, jenius. Dan terus kita lihat Daud, wih, raja yang hebat. Wih, Salomo lagi. Belum ada di dunia sampai hari ini selain Salomo bisa membangun istana yang dilapisi emas semuanya. Itu luar biasa. Tabut perjanjian itu, kemah tabernakel Musa itu, itu kaya sekali. Batu-batu permatanya itu yang, nggak semua orang bisa punya yang disebut dalam kitab Keluaran itu. Terus sampai ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan talenta, skill, ada modal. Mungkin kata itu lebih bagus diberi modal. Nah, jadi papa kita, hati dan pikirannya adalah seorang pengusaha. Ingin untung. Nah, untungnya di mana? Karena cuma ada satu di antara dua pilihan. Menguntungkan surga atau menguntungkan neraka. Ya, perhatikan. Jadi papa kita itu punya hati bisnis, punya pikiran bisnis yang sangat kuat. Karena hanya mikir untung. Dan yang dipikirkan untung oleh papa kita, yang menguntungkan surga dan menguntungkan kita. Contoh saja, begitu kita mendengar kata berkat, ya, begitu kita mendengar kata berkat, wih, ayo jujur, siapa yang nggak mau diberkati? Nah, itu pikiran pengusaha. Oke. Nah, firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini akan menolong kita motivasi yang benar di dalam perjalanan iman kita, baik sebagai pengusaha maupun sebagai pendeta. Itu yang akan menentukan kita ini salah atau benar. Jadi lagi sekali, pendeta berarti pengusaha, pengusaha berarti pendeta, itu tidak salah. Kalau motivasinya. Kita melihat ayat yang pertama. Matius 14 ayat yang ke-14. Kita semua tahu, bayangkan kalau orang hidup tanpa motivasi. Orang itu nggak punya gairah, nggak punya semangat untuk hidup. Pengusaha yang nggak punya motivasi untuk untung, ya usahanya pasti cepat bangkrut. Oke, Pak Antoni, siapa yang nayangkan Alkitab? Saya minta berikan ke Aan Alexander, anak saya itu, co-hostnya, supaya dia bisa nayangkan Alkitabnya. Matius 14 ayat yang ke-14. 14. Saya tunggu.
Puji Tuhan, dari mana-mana deh, Salatiga, dari Tanjung Enim. Ya. Ada yang menayangkan Alkitab? Oke, terima kasih An. Ini suara kita dari Samarinda. Matius 14 ayat 14. Inilah satu-satunya ayat yang saya tahu yang menuliskan tentang motivasi hidup Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dan motivasi ini mendorong dia untuk mengerjakan apa saja yang Tuhan Bapa di surga mau. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Oh, Paul dari Sydney gabung juga, puji Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya baca terjemahan yang lain. Ketika Yesus keluar, dia melihat kerumunan besar orang dan berbelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan sakit mereka. BIS. Waktu Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka. Lalu ia menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. TSI, waktu Yesus turun dari perahu, dia melihat banyak sekali orang yang sudah berkumpul di situ, dan dia merasa kasihan kepada mereka. Lalu dia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka. FAYH yang dibawa, FAYH, makin banyak kita membaca berapa terjemahan, kita makin diperkaya oleh pengertian itu. Jadi, ketika Yesus keluar dari padang gurun, sekumpulan orang banyak sudah menunggunya. Yesus merasa kasihan kepada mereka dan yang sakit disembuhkannya. Oke, saya akan gunakan kata compassion. Nah, kalau saudara mendengar, saya mendengar kata compassion. Wah, luar biasa. Nah, inilah ayat, inilah firman yang memberitahu kita compassion-nya Tuhan itu apa untuk menyatakan kasihnya kepada dunia. Compassion. Tergeraklah hatinya. Oke, saya beri contoh karena ini pertemuan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional atau persekutuan pengusaha pria-pria, pengusaha Kristen Full Angel penuh yang internasional. Kalau ada di antara saudara pengusaha, contoh pabrik sepatu, saudara punya pabrik sepatu. Ya, terkenal lagi pabrik sepatu saudara. Satu hari saudara pergi ke satu tempat, satu daerah yang saudara belum pernah pergi. Begitu sampai di tempat itu, wih, saudara melihat, penduduknya padat juga ya. Jujur, mikir apa sebagai pengusaha sepatu? Melihat manusia begitu banyak. Sama seperti pengusaha restoran. Restoran saudara laris, terkenal di tempat itu. Satu hari ada teman mengajak saudara untuk pergi ke satu tempat yang saudara belum mau pergi. Wih, ternyata penduduknya padat juga. Ngerti ya? Maka hati pengusaha dan pikiran bisnis akan muncul. Wah, kalau aku buka toko sepatu di sini, kalau aku bisa buka cabang rumah makan di sini, restoranku itu tidak dosa. Dan memang seharusnya begitu sebagai pengusaha. Mikirnya untung terus. Ya, jadi jangan takut mendapatkan untung. Nah, tapi ini masalahnya. Dalam ilmu bisnis yang disebut kapital dan jadilah kapitalisme, itu unsurnya negatif sebetulnya. Ya, maafkan saya bagi yang belum tahu supaya tahu. Karena setiap orang yang bisnis itu harus mikir untung. Dan itu tidak salah. Tapi masalahnya, ini hukum alam. Setiap kali ada pengusaha yang untung, dengar baik-baik, itu pasti ada yang dirugikan.
Tidak mungkin ada orang untung kalau nggak ada yang dirugikan. Ini hukum. Dan itu nggak bisa dihindari. Nah, ini yang salah. Kalau mencari untung dengan merugikan orang lain, tetapi tidak punya. Nah, bersyukur ya. Kira-kira 15 tahun terakhir, kalau saya salah saya minta maaf. Ada sebuah teori dalam bisnis. Dan saya percaya yang menemukan itu pasti anak Tuhan. Pernah dengar kata CSR? CSR? Ya, coba tolong tulis kepanjangannya ya. Ya, itu wajib di dunia bisnis, apalagi dalam hukum internasional. Pengusaha-pengusaha, pabriknya, usahanya harus ada satu departemen CSR. Bisa enggak? Community atau apa saya lupa ya. Oh ini dia. Terima kasih anak saya dari Denpasar. Corporate Social Responsibility. Inilah tanggung jawab sosial dari semua perusahaan yang untung. Terima kasih Anton. Corporate Social Responsibility. Terima kasih. Tanggung jawab sosial perusahaan. Ini diindonesiakan oleh saudara Jeffrey bin Adonia. Nah ingat, waktu Ahok masih jadi gubernur Jakarta, hebat. Karena memang dia otaknya bisnis, hatinya bisnis. Walaupun dia gubernur. Maka dia datangi pengusaha-pengusaha besar di kota Jakarta. Nah salah satunya adalah Simpang Semanggi, jembatan Semanggi. Itu 100% tidak mengeluarkan dana APBD Provinsi DKI. Tapi diambil dari CSR tadi, Corporate Social Responsibility. Dan itu menguntungkan sekali. Ya, tanggung jawab sosial perusahaan harus ada. Nah, maafkan saya. Pendeta berarti pengusaha, tidak salah. Dan harus. Karena pendeta itu harus memikir untungnya kerajaan surga. Nah, kalau pendeta berarti pengusaha, itu wajib dan harus. Karena kalau surga diuntungkan, yang rugi dan bangkrut pasti neraka. Tolong catat ini. Tapi maafkan saya, ada pendeta berarti pengusaha yang diuntungkan cuma dirinya dan keluarganya dan kroni-kroninya saja. Maaf. Itu pendeta jahat. Mengancam jemaat dengan hukum perburuan. Kalau tidak nanti kamu terkutuk. Ada belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan yang akan makan hasil usahamu. Tapi tanggung jawab sosialnya atas uang yang didapat itu enggak imbang. Maaf ya. Tidak ada gereja yang tidak punya kas diakonia. Ya. Oh, puji Tuhan dari Tanjung Enim. Terima kasih, Rahel. Ya, saya ulangi, hampir tidak ada gereja yang tidak punya kas diakonia. Itu pasti ada. Tapi menyedihkan. Jangan marah kalau saya berkata ini. Ada orang yang perlu. Sudah jelas orang ini susah. Tapi gereja seperti itu selalu menanyakan 3 hal penting. Cek dia anggota gereja kita atau tidak. 2, apa saja aktivitasnya. 3, kalau dia anggota gereja kita apa saja aktivitasnya. Yang ketiga ini selalu dicek. Coba cek kehadirannya. 3 bulan terakhir ini setia atau tidak. Bayangkan orang sudah mau mati, ditanya begitu lagi. Saudara lihat hari-hari ini, ya ada sekelompok orang Suci, ya itu salah satu aliran Buddha dari Taiwan. Suci, luar biasa pertolongan mereka. Semua orang yang susah datang,
Aduh, ini ada yang komen dari Salatiga, betul sekali. Itu yang kami alami di gereja. Oh, itu adalah anggota gereja. Ini yang pertanyaan seorang janda, suaminya seorang polisi yang meninggal. Nah, ini masalahnya. Jadi gereja mendapatkan uang itu enggak dosa. Gereja mengumpulkan uang dari jemaat tidak dosa. Asal CSR-nya tadi, tanggung jawab ke sosialnya itu harus ada. Dan tidak boleh pilih-pilih, pokoknya orang. Nah, biasanya kalau saya ngomong ini, pasti ada yang bertanya begini. Lah, masa kita nggak ngecek orang itu siapa? Bagaimana kalau kita dimanfaatkan oleh orang itu? Saya punya pertanyaan, saya punya jawaban kebalik. Dan tolong yang setuju senyum-senyum aja sendiri. Toh saudara cuma ngelihat diri sendiri kok. Begini. Tiap kali ada orang bertanya kepada saya, Koden kok enak sih kalau nolong orang? Rasanya gampang saja. Apa Koden nggak takut dimanfaatkan? Ini jawaban saya. Ayo jujur, adakah di antara kita selama kita hidup kita nggak pernah memanfaatkan Tuhan? Ayo, ngerti nggak maksud ini? Rasanya nggak ada ya di antara kita, termasuk saya harus minta ampun mengaku yang selama hidup nggak pernah memanfaatkan Tuhan. Jadi kalau ada orang memanfaatkan kita, jawabannya impas, satu sama. Yaitu. Nah, alasan kedua saya, kenapa saya nggak pernah merasa dimanfaatkan, walaupun itu saya dimanfaatkan. Ini kan bukan uang saya. Ini kan uangnya Tuhan. Saya dapatkan dari Tuhan. Lahir telanjang kok. Betul? Jadi semua ini kita mantan miskin. Nah, kalau kita nggak pernah punya apa-apa, lalu kita merasa dimanfaatkan, berarti itu uang kita dong. Jadi kalau ada orang memanfaatkan saya nggak pernah merasa dirugikan, karena bukan uang saya. Dan saya akan ingatkan orang itu. Ingat loh, kamu nggak memanfaatkan saya dan nggak menipu saya. Itu uangnya Tuhan yang saya kelola. Maka itu para pengusaha dan para pendeta, supaya hati kita tidak miring-miring ketika duitnya banyak, milikilah sikap hati bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Ya. Lalu yang kedua, milikilah sikap hati. Tiap kali kita diberkati, ada keuntungan, langsung tanya, siapa Tuhan yang harus kami berkati dengan keuntungan ini? Nah, kalau dua hal itu ada di hidup kita, mau dapat untung berapa saja, kita nggak akan terjebak di dalam dosa. Karena satu lagi sekali, kita ini miskin asalnya. Ini semua ya mantan kere, kata orang hebat dari Makassar. Nah, bagi saudara yang baru kenal saya hari ini ada ratusan orang, ya. Pasti ada yang kenal di antara saudara, kena ratusan orang, baik itu anak-anak saya maupun sahabat-sahabat saya, baik itu pengusaha-pengusaha, hamba Tuhan, siapa saja. Bagi yang belum kenal, supaya saya beritahu. Mungkin saya satu-satunya pengusaha. Saya ini pengusaha loh, saudara. Ada banyak bisnis yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya, tapi tidak satu rupiah pun dividen yang saya dapat tahunan itu masuk ke kantong saya, tidak. Bahkan ada beberapa usaha dipegang oleh anak saya. Secara manajemen saya dapat gaji, ya, karena saya termasuk di situ. Tapi gaji saya pun saya tidak pernah ambil satu rupiah pun.
semuanya saya salurkan untuk pelayanan. Tuhan berkati. Nah, orang-orang itu tahu saldo saya itu sering nol. Ya, sering nol. Dan itu sudah biasa buat saya. Dan saya nggak pernah takut sama sekali. Inilah hidup yang luar biasa. Kenapa saya nggak takut nol? Karena sumbernya nggak pernah berhenti kok. Nol kan hari ini, tinggallah tidur. Apalagi sekarang zaman bisnis online. Kan uangnya masuk sendiri. Nggak usah punya toko, nggak usah punya kantor, nggak usah punya karyawan. Loh, betul tidak? Ngapain takut? Nol. Bagi yang belum tahu, supaya saudara tahu, saya ini pengusaha, saya juga pendeta yang tidak pernah takut menyerahkan ya kartu-kartu ATM saya kepada banyak orang. Sekarang sudah pakai apa istilahnya M-banking, SMS banking. Ya itu PIN-nya pun orang-orang itu tahu. Bisa mereka cek. Nah, orang-orang bingung. Kenapa? Saya sebagai pengusaha, sebagai pendeta, kok nggak takut titipkan kartu ATM ke banyak orang? Alasannya cuma satu, saudara. Sering nggak ada isinya, maka itu nggak takut. ATM yang banyak isinya, wih pasti takut dong diserahin orang lain. Serius. Satu kali, ya saya diajak makan oleh seorang pengusaha. Lagi makan, tiba-tiba dia keluarkan amplop. Waduh, waktu itu saya tanya, boleh nggak saya tahu? Saya nggak mungkin hitung di depan orang. 20 juta koden. Oh ya. Nah pas hari itu saya lagi perlu banyak untuk saya bayar uang kuliah anak saya, bayar pelayanan ini. Saya bilang, kita makan akan agak lama. Karena pesennya dia itu macam-macam, kami cukup banyak. Maksudnya gimana koden? Bisa nggak saya kasih ATM saya, terus sopirmu, kan dia bawa sopir. Saya minta tolong untuk transfer. Hah? Dia kaget. Sopir? Biar saya aja. Lu nggak usah, kita lagi makan kok. Nah di situ saya jelaskan, saya tuh nggak takut. ATM saya dipegang oleh orang nggak kenal pun saya nggak takut. Apalagi sopir ini ada bosnya kok, macam-macam. Saudara, lalu di amplop itu saya tulis transfer kemana saja, jumlahnya berapa. Nggak sampai 10 menit habis. Lalu saya bilang, tolong ya Pak, nanti cek saldonya berapa, supaya bos tahu. Dia tertawa. Dan begitu sopir balik, saldonya ditulis. Nah, pengusaha ini ngomong begini, dan itu kalimat yang saya nggak pernah dengar dari siapapun. Sekarang saya baru tahu, antara Tuhan dengan Koden itu berlomba untuk memberi. Maksudmu gimana? Saya tanya. Ya, ini buktinya. Tuhan baru beri, Koden langsung beri. Nah, melihat ini, Tuhan kan sungkan juga, ya diberi lagi dong. Nah, begitu Tuhan beri saya lagi, saya kirim lagi. Supaya saudara tahu ya, tapi jangan diikuti. Ya, jangan diikuti kalau saudara nggak sanggup. Saya nggak tahu kenapa diberi hati seperti itu. Kalau ada saldo di ATM saya nggak tahu saudara, ada perasaan berdosa. Ini siapa yang lagi perlu? Apalagi di masa COVID begini. Aduh, saya beli vitamin, suplemen, jutaan. Tadi malam saya masih hitung-hitungan dengan anak saya. Ini suplemennya masih ada berapa? Apalagi hari-hari ini gila. Corona ini bajingan, kurang ajar betul. Istri saya minggu yang lalu berdoa sambil menangis. Tuhan, akhiri. Jahat sekali. Belum pernah dalam hidup kita, saudara, dalam hidup saya. Tiap pagi buka sosial media ada yang meninggal. Tadi malam 2:30 ada yang meninggal lagi. Tuhan segera bertindak. Tuhan nggak bisa begini. Jadi selama COVID ini, aduh, makin banyak pengeluaran saya. Untuk suplemen, untuk vitamin. Dan macam-macam lagi. Nah, itulah. Kalau saudara pendeta berarti pengusaha, tidak salah.
Kalau saudara pengusaha berarti pendeta, tidak salah. Karena saudara gembala juga, karyawan-karyawan saudara, sebagai pengusaha, itulah jemaat saudara yang harus saudara urus. Luar biasa bukan firman Tuhan ini? Maka itu motivasi kita itu. Tiap kali melihat orang banyak, kita itu mikir apa? Muncul apa di hati kita? Tiap kali melihat orang banyak. Hari Kamis malam, ya, ada seorang anak saya ngajak diskusi. Dia kerja di salah satu perusahaan besar, Artagraha di Jakarta. Nah, ternyata salah satu pimpinannya itu kenal saya. Kenalnya karena waktu itu dia punya 3 adik cewek yang kuliah di Melbourne. Nah, dia sebagai kakak sulung memperhatikan adik-adiknya. Sampai suatu titik, kakak ini melihat ketiga adik perempuan ini hidupnya ada perubahan. Lalu dia tanya, siapa yang bimbing kamu? Nah, akhirnya nyebut saya. Suatu hari, waktu saya di Jakarta, saya ditelepon, pengen ketemu. Nah, akhirnya saya ketemu. Nah, saya kaget. Dia cerita semua tentang keluarganya. Nah, Kamis malam itu, anak saya yang kerja di situ tuh cerita. Ternyata pimpinan ini ngomongin tentang hidup saya. Memang suatu kali, dia pernah ngutus salah seorang anak buahnya ke Nabire. Dan tinggal di rumah kami. Tapi waktu utus itu, dia orang ini nggak cerita kalau dia diutus. Dia bilang, saya seorang pengusaha dari Jakarta begini. Oh ya silakan. Mau melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Pendeta. Ya udah, karena nginep di rumah kami ya, dia tinggal dengan kami, makan bersama-sama. Baliklah ke Jakarta setelah berapa hari. Kaget saya. Orang ini nelpon yang ngutus itu. Hah? Jadi kamu itu utusannya? Iya. Oh, kamu ngutus. Ya udah. Banyak ingin tahu. Nah, terus anak saya diajak diskusi tentang apa yang kami kerjakan. Maaf ya, saudara. Jadi pengusaha pun harus punya hati pendeta. Karena karyawan saudara adalah jemaat saudara. Yang untuk dibimbing, untuk dilayani, ya, untuk hidup seperti yang firman Tuhan inginkan. Maka itu kalau ada pendeta berarti pengusaha. Tapi yang diurus itu cuma jemaat saja. Sampai tetangga saudara yang samping rumah pastori, sekian tahun bertetangga, nggak pernah tertarik kepada Tuhan Yesus. Berarti ada yang salah dalam kehidupan saudara. Saya mau baca ini, salah satu anak saya di Manado punya usaha. Dia memberi kesaksian. Betul, Papa. Karyawan-karyawan itu keluarga. Tidak perlu khawatir dengan ATM kita. Saldo di toko karyawan tahu. Jadi saat pandemi 2 tahun ini mereka susu berjuang sama-sama. Dan mereka bisa melihat Tuhan di dalam perjuangan di usaha selama ini. Nah, jadi makin terbuka ketika karyawan tahu sebagai keluarga bagaimana cash flow perusahaan itu. Ternyata mereka makin semangat. Sama. Maafkan saya. Gembala-gembala pendeta-pendeta yang selalu, sering kekurangan. Pasti mereka tidak jujur kepada jemaat. Saya mempunyai bukti. Oh, ada yang komen, saya lupa ini. Kamu siapa? Aduh, terharu saya, Papi. Saya salah satu yang pernah dibelikan sepatu ketika waktu tidak ada sepatu untuk ke gereja. Aduh, ini kamu siapa, di mana? Ini ada anak saya dari Maluku Tenggara. Makasih Bapak, karena Bapak selalu menolong aku dalam kesusahan. Oh, ini ada kesaksian. Seorang pengusaha dari Makassar. Langsung Papi suruh saya transfer dari ATM-nya.
Jadi 40.000 saja saldonya. Saya saksinya, Tuhan Yesus ajaib. Saya jadi bertobat dan tidak pernah takut. Kalau dana saya sisa 50.000 saja. Oh, kebalik ini ya. Jangan takut kalau tidak ada uangmu saat ini, tapi takutlah kalau Yesus tidak ada dalam hidupmu. Sebentar Noni, ini Bapak kok kebaca keputus ya. Bentar. Oh, kok nggak ada ini. Ya ini salah seorang pengusaha juga yang saya pernah titip ATM. Ternyata cek saldonya cuma tinggal 40.000. Nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Oke. Nah, kalau hamba Tuhan gembala sering kekurangan, itu kemungkinan besar nggak pernah jujur keuangan keluarga kepada jemaat. Serius. Maaf ini ya, maaf. Jangan mikir macam-macam. Inilah cara Tuhan. Kalau kita jujur, ya, kalau kita jujur, Tuhan nggak akan tinggal diam. Maaf, saya harus bacakan ini. Kesaksian dari Sumba. Terima kasih Papa, selama ini banyak menolong kami sekeluarga. Maaf, kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Nah, terus bagaimana caranya? Supaya tetap benar, ini ayat terakhir. Karena waktunya cuma 40 menit. Ya, kalau murah hati, tolong ditambahi dikit ya waktunya. Kalau murah hati. Oke. Kita Boleh, akan Pak Daniel. buka, makasih Pak Antoni. Kita akan buka 2 Korintus 8. Biarlah para pendeta yang berarti pengusaha dan para pengusaha yang berarti pendeta. Mari kita lakukan ini. Aduh Reni, terima kasih. Terima kasih. Ini salah seorang anak saya, interior designer. Pertolongan kebutuhan dan bantuan langsung dari surga tepat pada waktunya. Demikian juga anak Tuhan. Pas kepepet banget. Kok tiba-tiba ada yang berikan pekerjaan dan transfer. Amin Reni. Luar biasa. Itulah Tuhan kita. Saudara-saudara, judulnya lihat, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini loh yang luar biasa. Saudara, saya menghidupi ayat ini bersama istri saya. Dan kami anak-anak tahu semuanya. Apa yang mau disaksikan oleh Paulus tentang saudara-saudara kita di Makedonia? Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Jadi enggak ringan loh. Mendengar kata pencobaan saja sudah ngeri-ngeri. Ini dengan berat. Nomor 2. Dalam pelbagai penderitaan. Mendengar kata penderitaan saja sudah ngeri-ngeri. Ini pelbagai. Catat. 1, selagi dicobai dengan berat. 2, dalam pelbagai penderitaan. Nah, sukacita mereka meluap. Aneh. Lalu kondisi ketiga, baca baik-baik. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Orang Jakarta bilang gile. Satu kali saya tanya pada anak saya, dia guru, tolonglah terjemahkan definisi apa itu miskin dan sangat miskin. Lalu anak saya yang guru itu jawab, dan itu betul. Pak, kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Lalu kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Beda loh ternyata, saudara. Nah, lihat kondisi gereja Makedonia. Dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan. Sangat miskin. Tapi sukacita mereka meluap. Mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi. Paulus nggak bohong loh. Dia bukan saksi dusta. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa.
dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya, lihat, meminta dan mendesak. Sudah dalam percobaan yang begitu berat, di dalam berbagai penderitaan, kondisi sangat miskin. Bagaimana mereka minta Paulus mendesak. Supaya mereka juga beroleh. Saudara perhatikan itu. Beroleh apa? Beroleh bagian. Beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Ini nggak main-main sikap mereka itu, saudara. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyontoh, meneladani gereja Makedonia ini. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nggak punya apa-apa. Apa-apa nggak punya. Ini dia. Kalau kita mau mengikuti. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Tuhan. Kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Oke? Nah, inilah gereja yang benar. Gereja Makedonia sangat miskin. Mengalami penderitaan yang macam-macam, dicobai dengan berat. Tapi hatinya, hati pengusaha, mau memberi di dalam ketidakmampuan. Tapi banyak pengusaha dan pendeta yang hatinya salah. Uangnya banyak, tapi pura-pura miskin. Maafkan saya. Ini miskin, tapi jadi kaya. Karena bisa berbagi. Ayat 9. Langsung, ayat 9. Saudara, supaya saudara dan saya, baik saya pendeta dan pendeta-pendeta lain, milikilah hati pengusaha, dan pengusaha-pengusaha milikilah hati pendeta, dan 2 Korintus 8 ayat 9 inilah barometernya, standarnya. Saya ulangi, ya, supaya para pendeta yang berarti pengusaha tidak dinyatakan berdosa, dan supaya para pengusaha yang berarti pendeta juga tidak pelit, tetap benar di hadapan Tuhan, maka 2 Korintus 8 ayat 9 ini standarnya. Nah, di ayat inilah CSR tadi, Corporate Social Responsibility, itu dikerjakan dengan baik. Saya kagum pada firman Tuhan ini. Maka itu kalau gereja kita uangnya banyak, ayo cari orang susah kita bagi. Tinggallah tidur. Besok air itu naik lagi sumurnya, air sumurnya. Begitu pula para pengusaha jangan takut. Cash flow harus dibagi untuk membesarkan usaha. Itu wajib. Wajib. Tidak boleh tidak. Lalu mikir kebutuhan keluarga. Untuk kebutuhan keluarga harus bisa berkata cukup. Kalau enggak itu anak minta macam-macam. Yang ketiga, baru ayo berbagi. Ya gampang kok. Cuma tiga saluran itu. Ya, usahakan keuntungan harus kembali untuk modal. Tambah, sekian persen terserah. Lalu untuk keluarga harus bisa berkata cukup. Lalu untuk berbagi terserah saudara. Oke, saya baca. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita kenal tentang kasih karunia-Nya? Bukan cuma dia mati di kayu salib buat kita, mencurahkan darahnya, dia tebus kita. Bukan cuma itu. Ini loh kasih karunia. Bahwa ia, Yesus, yang oleh karena kita, saya ganti langsung kita ya, menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya kita
menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ternyata ayat ini tenses waktunya present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang terulang terus-menerus. Wih, luar biasa. Jadi begini loh saudara, Tuhan Yesus itu ekstrem. Tahu kata ekstrem? Ekstremnya di sini. Dia sering miskin total. Tapi dia juga sering kaya total. Nah, antara kaya dengan miskinnya Tuhan Yesus, itu jaraknya cuma selangkah. Begini ceritanya. Nah, saya hidupi ayat itu. Maka itu anak-anak saya, orang-orang yang tahu saya, tahu cara hidup saya. Saya hidupi ayat ini. Begini. Misalnya hari ini, kita adalah rombongan pertama, orang miskin, yang jumpa Tuhan Yesus. Hari ini ya, pagi ini ya, puji Tuhan. Yang di negara lain, Amerika masih malam, ya dengarkan. Pagi ini, kita gerombolan miskin yang pertama. Berjumpa Tuhan Yesus yang kaya raya. Begitu Tuhan Yesus jumpa kita, aduh, jatuhlah belas kasihannya. Ingat tadi Matius 14 ayat 14. Begitu Tuhan Yesus melihat orang-orang miskin yaitu kita, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia berikan semua kekayaannya kepada kita. Dan begitu dia berikan kepada kita semua kekayaannya, dia langsung miskin detik itu juga. Kita jadi kaya. Wah, luar biasa. Nah, ini kebenaran yang saya terima. Karena dia Tuhan. Percayalah, nggak lama lagi dia kaya lagi. Wih, haleluya. Baru kaya sebentar. Rombongan miskin kedua muncul. Ayo jawab. Terus Yesus ngapain lagi? Miskin lagi. Karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Baru kaya sebentar, rombongan miskin ketiga muncul. Nah, cukup sampai 3 dulu ya. Nah, saudara dan saya yang sekarang kaya, padahal mantan miskin. Jujur jawab. Sering ketemu orang miskin tidak? Ayo, maaf ya, saya punya kalimat kasar dan jahat. Kalau sampai ada orang berkata, saya kok nggak pernah ketemu orang susah ya. Kalimat saya, kamu picek dan budek. Catat katanya. Sadis. Kalau sampai ada hamba Tuhan, ada pengusaha berkata, aku kok nggak pernah ketemu orang susah ya. Ngeri itu yang tercatat di Wahyu pasal 3. Gereja Laodikia, kamu tuh miskin, buta, dan telanjang. Padahal kamu kaya, kata Tuhan Yesus. Ngeri, saudara. Itu Wahyu 3. Nah, saudara dan saya yang mantan miskin, menjadi OKB. Istilah OKB tahu? Orang kaya baru. Baru kaya sebentar, ketemu rombongan miskin. Oh, ada komen dari Palembang ini. Sebentar saya harus baca ini. Sering ketemu orang kaya yang pura-pura miskin. Langsung diformalin aja orang kaya begitu. Diawetkan masuk museum. Maaf. Nah, begitu kita yang mantan miskin jadi kaya, baru kaya ketemu orang miskin. Ayo kita bagikan. Langsung kita jadi miskin. Tapi jangan takut. Oh Yuda, terima kasih ikut gabung. Ini sahabat baik saya dari masih SMA dulu. Jangan takut miskin, saudara. Karena kita dekat sumbernya, yaitu bersatu dengan Tuhan Yesus. Amin. Maka kita kaya lagi. Belum nikmati. Rombongan miskin berikut datang lagi. Dan kalau 2 Korintus 8 ayat 9, semua kita, baik para pendeta, para pengusaha, melakukannya.
maka dunia nggak ada orang miskin lagi. Podo-podo ngenteni salat. Kenapa Pak Barnabas? Ya. Jadi saudara kita harus tahu ini konsepnya. Dunia akan berubah. Dunia akan keberkatan. Dunia akan dipulihkan melihat kasih Tuhan. Kalau 2 Korintus 8 ayat 9 kita genapi dalam hidup kita. Serius. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melakukan ini, dunia itu akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Oh, ada yang tanya. Pertanyaan saya, kenapa banyak pendeta dan anak Tuhan hidupnya pas-pasan? Apakah karena mereka pelit? Saya jawab, iya. Oke, saya akan jawab ini. Saya ini harus berterima kasih kepada Sungai Mahakam. Nah, aneh bukan? Kok Sungai Mahakam diberikan terima kasih? Saudara, seumur-umur saya hidup, baru tahun 75-76 itu, ketika saya ada di Sungai Mahakam, ya mulai dari Melak sampai ke Hulu, ya saya nggak tahu sekarang kampung yang terakhir saya datangi waktu itu namanya Rukun Damai, itu di bawah data bilang. Waduh, itu masuk ke sana tahun itu orang bilang giram, jeramnya itu mengerikan sekali. Berapa kali perahu-perahu yang kami naiki lucu, bukan kami naik perahu, tapi perahu naik kami. Harus dipikul perahunya. Kalau lagi surut sungainya batu-batu besar, jadi kami sambil jalan kaki di tengah sungai, melewati batu-batu, mikul perahu. Maka itu kalau musim kemarau, sangat susah perjalanan di pedalaman. Karena kering sungai-sungai. Dan itu jeramnya membunuh, saudara. Perahu bisa hancur. Itu saya kagum pada motoris-motoris itu. Mereka gesit sekali. Sekali-kali ya punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau akhir-akhir ini sudah ada olahraga arung jeram, saya sudah ngalami tahun 75 yang lalu. Ngeri sekali itu. Nah, di situ saya bersyukur. Kenapa? Pertama kali dalam hidup saya melihat ya Sungai Mahakam tidak, tapi sungai-sungai kecil. Saya menemukan mata air sungai. Nah, ini yang belum tahu. Ya, ini jawaban bagi saya nggak tahu yang tanya siapa, Chan Yudi, saya belum kenal. Maaf ya, saya lupa. Jangan marah ya. Nah, begini. Siapa yang belum tahu bahwa air yang keluar, debit air yang keluar dari mata airnya, dari sumber sungai itu jauh lebih kecil daripada debit air yang keluar di muara sungai itu. Nah, ini harus tahu. Nah, kalau saya tidak di Sungai Mahakam, saya nggak akan pernah belajar ini. Maka itu ketika saya ditunjukkan fakta alam, dan saya menemukan 2 Korintus 8 ayat 9, saya lakukan itu sejak tahun 75 sampai hari ini. Dan saya akan lakukan terus sampai akhir hidup saya nanti. Kalau Tuhan belum datang. Dengarkan. Bagaimana mungkin air yang keluar dari mata airnya mengairi sungai itu kecil sekali. Tapi yang keluar di muara itu jutaan persen lebih besar, saudara. Nah, yang belum tahu, supaya tahu, bagi yang sudah tahu, tolong beri peneguhan. Apa yang saya alami lihat sendiri itu. Kan bingung. Nah, dalam hukum ekonomi, ini nggak berlaku. Bagaimana lebih besar pasak daripada tiang, ambruk rumah itu. Bagaimanapun dalam hukum ekonomi, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Tolong perhatikan. Nah, pemasukan saya kan cuma khotbah. Tapi Tuhan bisa percaya saya nyekolahkan ratusan orang. Hari ini menikah seorang dokter yang saya luluskan dari Manokwari.
David, ingat keluarga Jerry Latukolan hari ini Dito menikah. Ini yang berlangsung pernikahannya. Ini cucu saya. Waduh, waktu Tuhan nyuruh saya kuliahkan dia dokter. Itu dokter yang ke-14 yang saya luluskan. Saya nggak ada uang, tapi Roh Kudus dorong. Oke. Oh dari Los Angeles. Puji Tuhan, Aliang, kita ketemu ya. Luar biasa Tuhan. Nah, ketika orang tuanya tahu bagaimana saya berjuang untuk dapat uang, ratusan juta loh saudara untuk menjadi dokter. Sebetulnya mereka sudah nolak, jangan papi. Kami tahu papi susah. Enggak. Tuhan yang nyuruh anakmu ini jadi dokter. Luar biasa. Ya ini saya pakai prinsip sungai itu. Nah, bagaimana bisa nyekolahkan dokter kalau pemasukannya cuma dari khotbah saja? Saya khotbah sehari harus berapa ratus kali. Maaf, saya cuma ngomong. Nah, gara-gara Sungai Mahakam, saya belajar. Maka itu yang penghasilannya dikit, jangan takut untuk mengeluarkan lebih banyak. Maka itu 2 Korintus 8, gereja Makedonia, saya bisa ajarkan, khotbahkan dengan fakta hidup karena saya alami itu prinsip sungai. Maka itu kalau hari ini saya diundang oleh saudara dari Kaltim dan Kaltara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, saya bersyukur karena saya punya hutang. Pedalaman pertama yang saya kunjungi di Indonesia dalam pelayanan saya itu Mahakam tahun 75. Ya, terima kasih kepada orang-orang Kaltim Kaltara. Desa-desa pertama yang saya kunjungi itu Sangir tahun 72. 74, maaf. Tuhan luar biasa. Tapi Sungai Mahakam. Ternyata begini. Ada 4 tambahan debit sungai. Air sungai itu. Waktu Roh Kudus menguraikan itu saya di pedalaman Mahakam. Saya bilang terima kasih Bapak. Maka itu sejak hari itu saya mau jadi sungai. Saya nggak mau jadi got. Ingat ya, lawan katanya sungai itu selokan. Selokan itu pasti bau karena tidak mengalir. Oh, Antrianus Sengkoi, anak Mahakam hadir. Terima kasih. Ya, dengar ini. 1. Debit air sungai bisa bertambah bukan dari sumbernya karena ada hujan yang turun. Nah, hujan itu bonus. Hujan itu bukan usahanya sungai, itu dari Tuhan. Nah, saya dalam pelayanan sering terima bonus. Saudara pengusaha kan sering terima bonus. Pendeta sering terima bonus. Nah, waktu saya mau menikah, ini yang saya katakan pada istri saya. Income kita ada 2 loh. Saya bilang, apa itu? 1 persembahan pelayanan, 2 itu bonus. Nah, istri saya tanya, bonus itu apa? Begini, kalau saya lagi tidak melayani, tahu-tahu ada orang memberi saya berkat. Nah, itu buat saya bonus. Itu bukan jerih payah saya. Nah, saya bilang pada istri saya, itu nggak boleh kita pakai 1 rupiah pun, kita salurkan ke sungai pelayanan kita. Oh ya? Oh, saudara 2 tahun lewat pernikahan kami, istri saya itu bilang, wih, ternyata bonus kita jauh lebih banyak daripada persembahan pelayanan. Nah, itu dia. Itu yang keluar. Nomor 2. Ternyata makin panjang sungai itu, banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Karena sungai kecil muaranya nggak sampai ke laut. Ngerti ya? Nah ini, tolong ya, yang nggak pernah bergaul dengan sungai, hari ini coba cari sungai lah, gitu aja. Supaya saudara nggak bingung-bingung. Maka itu saya berutang pada Sungai Mahakam. Saudara lucu loh. 13 November 75 berangkat, saya keluar dari Samarinda, dari Melak ke Samarinda, itu tanggal 29 April 76. Dan saya tersiksa betul. Karena 6 bulan lebih mandi di tempat terbuka, hanya pakai basahan saja istilahnya. Ya mandi, cuci, beol, sikat gigi, masak, di situ semuanya. Sungai Mahakam ini. Begitu balik ke kota, saya mandi di kamar mandi, kok rasanya kayak tempat ini kok nggak enak sekali. Bayangkan sampai begitunya. Oke, waktu itu saudara sepeda aja nggak ada.
Nah, makin panjang sungai itu ternyata makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Itu apa? Nah, ini hal kedua. Saya membimbing anak-anak itu sejak tahun 70-an. Mereka masih SMP, SMA. Tahun 80-an mereka sudah lulus kuliah, sudah bekerja. Mereka punya usaha. Nah, mereka-mereka yang punya usaha itu ngomong kepada saya, Koden, pelayanan Koden luar biasa. Nah, mereka walaupun nggak semua ya, mereka itu memberi saya saham kosong untuk masuk ke pelayanan saya. Jumlahnya terserah mereka, saya nggak pernah menentukan. Nah, di situ sungai pelayanan saya bertambah terus. Karena makin banyak muara-muara. Jadi ada yang nitip saham 5%, 10%. Ya, saya bilang maksimal itu 25%, nggak boleh lebih daripada itu. Dan mereka tahu. Itu nggak saya pakai sama sekali. Padahal saya punya hak untuk pakai. Maka itu kami suami istri bersyukur bisa berkata cukup. Pernah dihitung loh saudara. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami pakai hidup itu nggak sampai 2%. Maka itu, maaf ini cuma cerita. Berat badan kami dari dulu begini-begini saja. Karena ya kami mau bisa berkata bersyukur, nggak sampai 2%. Jadi sungai-sungai kecil itu terus numpang bermuara. Banyak sekali. Puji Tuhan untuk itu. Dan kami salurkan semuanya. Nomor 3. Makin panjang sungai itu, berarti makin banyak mata air tambahan yang muncul. Nah, ini luar biasa. Ada saja cara Tuhan untuk memberikan mata air baru di sepanjang sungai pelayanan kami ini. Hebat sekali. Oh, ini ada yang komen. Saya nggak tahu Paulus Timotius T ini siapa. Oh, jadi ingat sungai di kampung, tempat mandi cari udang, ikan. Tapi nggak pernah ambil pelajaran darinya. Bersyukur hari ini dibukakan cara berpikirnya sambil mengingat sungai di kampung. Benar, ada banyak anak sungai bergabung ke sungai besar itu. Terima kasih Pak Gembala. Puji Tuhan. Nah inilah hidup. Nah terus saya ngomong. Apa jadinya kalau ada sungai pelit? Nah Chan, ini yang tanya tadi ya. Apa itu sungai pelit? Sungai pelit itu mempersempit muara. Orang pelit kan pengeluarannya diincrit-incrit, tahu kata diincrit-incrit. Saudara tolong dengar ya. Sungai yang mempersempit muara, padahal masuk airnya banyak. Dengar baik-baik. Terjadi banjir. Dan kalau sungai itu banjir karena mempersempit muara, maka korbannya banyak. Maka itu pendeta kaya pelit, pengusaha kaya pelit, engkau membunuh banyak orang. Karena air yang melimpah di sungai hidupmu tidak kamu bagi. Catat ini baik-baik. Jangan mempersempit muara. Justru makin banyak debit air yang masuk ke sungai kita. Ayo kita perlebar muara. Supaya lebih banyak orang. Dan air laut jadi makin segar karena ada tambahan air dari darat. Luar biasa sistem sungai ini. Maka itu sampai hari ini kami nggak pernah kekurangan, bahkan lebih terus walaupun sering nol saldonya. Yang kedua, apa jadinya kalau ada sungai rakus? Ya, maaf. Apa jadinya kalau ada sungai rakus? Apa itu sungai rakus? Saudara lihat, Sungai Mahakam itu panjang loh, nggak tahu berapa ratus kilometer itu ya, dari hulu sampai ke muaranya. Kan nggak didinding, nggak ditalut, itu semuanya tanah. Ngerti nggak sungai rakus? Sepanjang sungai itu tanggulnya, ya tepi sungai nyerap semua airnya untuk diminum sendiri. Saudara bayangkan kalau ada sungai rakus, sungai itu melebar dan membunuh banyak orang. Jadi pelit dan rakus adalah adik kakak kembar yang sumbernya dari neraka. Catat. Maka itu ada 3 ayat di perjanjian baru. 1 Tuhan Yesus yang berkata, 2 Paulus yang berkata, 3 kitab Wahyu.
Orang pelit walaupun nggak berzina, nggak membunuh, tetap masuk neraka. Maka itu kalau ada pendeta kaya pelit, tunggu saja. Maaf saya berkata ini. Ada pengusaha Kristen pelit, tunggu saja Kak. Nah, jangan salahkan saya. Yang milih tema bukan saya. Kalau saya ingin tanya siapa milih, saya kasih nomor teleponnya. Maaf. Ini ada yang komen. Oh, panjang Sungai Mahakam 980 km. Wow. Ada yang komen, saya nggak kenal siapa. Makasih Bapak Gembala. Luar biasa. Terus diberi kesehatan. Berkat buat Pak Gembala. Dulu pernah ketemu waktu syuting di Nabire. Wow, maaf. Tetap sehat terus ya Pak Gembala. Gusti berkahi keluarga. Pelayanan Bapak matur nuwun sangat. Tapi ngapunten kalau supin jenengan iki sinten. Pernah ketemu di Nabire ternyata. Oke ya. Jadi siap. Kaya langsung miskin mendadak. Miskin mendadak, kaya mendadak. Siap nggak untuk terus berbagi sampai nggak ada orang miskin lagi di dunia. Orang pelit tidak ada di surga, betul. Baca itu kitab Wahyu. Ya, pasal 21 atau 20. Oke. Selamat menjadi pelaku firman. Jadilah pendeta yang berarti pengusaha, tapi CSR-nya jangan lupa. Jadilah pengusaha yang berarti pendeta, gembalakan karyawan, dan tetap berbagi semua. Oh, ini ada yang tanya, bagaimana kalau usahanya cuma toko yang hasilnya cukup kami ingin belajar menjadi sungai. Nah, mulai hari ini motivasi dirubah. Tuhan, aku nggak mau jadi sungai kecil, aku mau jadi sungai besar. Tuhan selalu bekerja lewat hati kita. Kalau saudara memiliki hati yang besar, ingin jadi sungai yang besar, walaupun saudara cuma toko kecil, hidupnya pas-pasan, Tuhan akan memperbesar sumbernya dengan tambahan 3 hal tadi. Ya, air hujan dan yang 2 lagi. Saudara ingat itu, pasti bisa. Betul, itu yang saya lakukan dalam hidup. Saya cuma saksi ya saudara, supaya saudara tahu. Sampai hari ini, kira-kira Tuhan mempercayai kami ini bisa membeli rumah kira-kira 65 rumah loh sekarang. Di banyak tempat di Indonesia. Dan rumah-rumah itu nggak pakai nama kami, dan rumah-rumah itu nggak kami kontrakkan, nggak kami sewakan. Kebanyakan untuk kami supaya orang yang keluar penjara, yang nggak punya rumah bisa tinggal. Dan terus, kalau Tuhan nyuruh kami beli lagi, kami akan beli. Walaupun seringkali saldonya nggak ada, tapi pas begitu ada, Tuhan berkati. Inilah prinsip sungai. Jadi tema ini akan memberkati Indonesia dan dunia. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Daniel Alexander. Sama-sama. Sungguh terberkati. Terima kasih Papi. Sama-sama. Oh, itu Nado Kalau ya? peserta yang terberkatin, tolong dong kasih jempol. Terima kasih. Asik. Oke. Bro Antoni, sebelum dilanjut mungkin ke acara berikutnya, mungkin alangkah baiknya kita dokumentasi kali ya. Boleh, boleh. Oh, mau dokumentasi dulu. Silakan. Pak Ya, Selby bisa dibuka dulu layarnya, Pak. Ya, maaf. Bentar. Ya, bagaimana dokumentasi? Pasti banyak yang mau bertanya nih pagi ini. Oh, ya nanti Pertanyaan dibatasin cuma 3 ya. Pak Selby, layarnya tolong di itu dulu. Udah. Dibuka dulu semua layarnya, Pak. Sudah, Pak. Silakan yang kameranya bisa dibuka sehingga kita bisa ambil fotonya. Baik. Silakan teman-teman kameranya dibuka. Kita mau foto bersama. Ada 2 layar, tahan. Oke, layar yang kedua, sebentar. Oke, ini layar yang kedua. Senyum yang terbaik. Oke, terima kasih. Oke. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh ya, Pak Daniel ya?
Oh, boleh 3. sekali. Senang justru malahan saya. Supaya 3 bisa belajar. pertanyaan. Tapi 3 aja ya Pak ya? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Oh, karena waktu Pak terbatas Iya, Pak. betul. Silakan langsung yang mau bertanya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Sepertinya udah jelas ini Pak Daniel semua ya. Iya. Udah oke semua berarti. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya cuma mau bilang aja senang bisa ketemu Pak Daniel Alexander. Siapa ini? Sebetulnya saya Lexi Pak. Pak Daniel. Lexi Buranian. Ya. Mana wajahmu? Oh, ini teman lama ini. Tahun 70-an di Surabaya. Sebentar, Lex. Iya. Oh. Puji Tuhan. Saya cuma mau bilang senang aja bisa ketemu walaupun betul. Koden juga senang, Lex, bisa ketemu kamu. Ya, online. Iya, aduh. Ya. Gimana Dona? Gimana adik-adikmu, Sasya apa semua? Baik semua. Tuhan Roy, ya Pak. Ya. Oke, Lex. Salam balik ya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, sehat terus, Koden. Ya, puji Tuhan. Makasih, Lex. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, ini. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, masih ada 2. Pak Vincent, boleh? Baik. Koden, selamat pagi. Pagi. Ini Pak Vincent siapa ya? Saya Vincent Wijaya, Pak. Oh, pernah ketemu? Ya, kita beberapa kali ketemu. Oh, Vincent, ya ingat-ingat sekarang. sekarang. Care juga di Jakarta. Oke. Ini juga ada teman saya yang teman baik juga dari Sydney, Pak Ivan Paulus. Oh iya, itu ada itu. Iya, beliau juga seorang pengusaha yang berhati pendeta. Amin. Pak Koden, mau tanya aja, ada 2 pertanyaan. Dalam kaitan pertama adalah bagaimana pendapat Koden dengan Injil Kemakmuran ya. Dan kelihatannya kan gereja-gereja tanpa menyebut nama ya tentunya ya, yang mega church itu kan lebih orientasinya itu kepada Injil Kemakmuran ya. Nah, yang jelas Vincent, Injil Kemakmuran nggak ada di Alkitab. Di Alkitab itu ada 3 Injil. Injil keselamatan, Injil pertobatan, Injil keselamatan, dan Injil kerajaan. Amin. Kemakmuran itu dari neraka sumbernya. Ya, kenapa saya berkata dari neraka? Karena Tuhan Yesus berkata, yang susah masuk surga kan orang kaya. Jadi kalau gereja khotbahnya kaya-kaya terus tuh buat jemaatnya masuk neraka semua itu. Nah, itu dia. Amin. Menakutkan. Nah, oke. Pertanyaan kedua, dalam kaitan dengan COVID ini, Koden, sebetulnya apa yang dalam pemikiran Koden ya, yang Tuhan mau itu apa sih? Dengan kan tidak ada satupun kejadian yang Tuhan tidak tahu kan. Apa dalam pemikiran Koden tentang COVID ini, dan bagaimana gereja-gereja harus menyikapi tentang COVID ini, Pak? Ya, baik. Kita harus belajar makin mengenal Tuhan daripada mengenal COVID. Hari-hari ini banyak orang nggak sekolah kedokteran jadi ahli obat. Karena mikirin COVID terus. Ayolah saudara, kita kenali Papa kita lebih dalam. Yang kedua, Tuhan tidak pernah ciptakan COVID. Ini setan, saudara. Nah, kita harus ingat, nggak ada COVID pun. Suatu hari kita semua pasti meninggal, bukan? Nah, memang COVID ini jahat sekali. Nah, ngeri. Nah, maka itu jangan takut dengan kematian. Fakta berbicara. Orang yang meninggal kebanyakan bukan karena virusnya, tapi karena stres dan takut. Itu membunuh sekali loh. Ini setan betul. Teroris itu adalah COVID ini. Jadi tolong gereja, ayo bangkitkan iman kita, semangat kita. Sudahlah, stop. Sosial media, saudara, jangan buka tentang COVID. Menyedihkan, makin orang buat takut. Makasih Pak Vincent, pertanyaan ini menyadarkan kita. Yang berikut,
COVID walaupun bukan dari Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan gereja. Coba bayangkan, sekolah minggu nggak ada sudah setahun lebih. Maka orang tua harus kembali ke ulangan namanya 7. Mendidik anak mengenal Tuhan bukan tugas guru sekolah minggu, tetapi tugas kita orang tua. Betul? Suami istri karena tugas, karena tanggung jawab sering kali pisah. Tapi dengan COVID kita dipaksa dipenjara di rumah sendiri. Kan bagus, akhirnya suami istri makin kenal. Yang berikut, hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Saya punya 2 istilah. Kita ini harus hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Nah, hamba Tuhan yang tujuan pelayanannya untuk hidup, itu nggak laku semua, karena nggak ada yang ngundang. Betul, dimurnikan pelayanan ini. Gereja yang tadinya hura-hura, kebaktian supaya dilihat orang, penampilan tas, baju baru, sepatu, model rambut. Waduh, maka itu lihat gereja-gereja besar itu. Kalau sudah Jumat sore, para ibu pendeta, pemain musik, WL, singer, usher, sudah sibuk bukan doa, sibuk pakai baju apa hari Minggu nanti. Nggak ada lagi sekarang semuanya ini. Dimurnikan. Kita ibadahnya sendiri dengan Tuhan. Dan banyak lagi positifnya COVID yang Tuhan buat. Itu membuat setan makin jengkel dengan Tuhan kita. Itu, Vincent. Ya, ayo kita bersyukur. Maka itu mumpung COVID masih ada, gunakan waktu untuk belajar kenal. Setiap kali saya mendengar ada saudara yang isoman atau positif, langsung saya berkata, nah ini kesempatan. Sehari minimal kamu bisa dengar 5, 6, 7 khotbah. Telan semua firman Tuhan. Itu obat. Tolong ya, beritakan juga kepada rekan-rekan yang kena, yang positif, isoman, suruh dengar firman. Sekarang di YouTube, di sosial media, udahlah, kita mau dengar khotbah model pendeta apa saja ada. Yang paling lucu, yang paling aneh, ada semuanya. Ayo kita belajar firman Tuhan. Nggak ada yang ganggu. Itu positifnya. Oh, ada banyak lagi. Oke, silakan. Baik. Satu lagi yang lain. Mungkin Pak Ivan Paulus kali mau bicara. Silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih sahabat saya Pak Vincent, teman-teman semua, saudara dalam Tuhan Yesus, very informatif ya dari Pendeta Daniel. Pendeta ya Pak ya? Sorry Pak. Pendeta Daniel. Dua. Pendeta juga pengusaha. Pendeta berarti pengusaha, pengusaha berarti pendeta. Ya Pak, saya nggak ada pertanyaan, cuma mau bilang saya diberkati sekali dengan pemaparan yang barusan, membuka. Ya, begitu aja Pak. Terima kasih. Ya, di mana terus, Pak Paul Sydney-nya? Gimana Pak? Sorry Pak. Tinggal di mana? Tinggalnya di Sydney Pak. Oh, saya tinggal di Patchwood. Oh, di Patchwood. Wah, dekat Ya. bandara. Iya, itu dekat East Garden Pak. Ya, East Garden Mall-nya itu ya. Iya betul. Ya. Ya. Itu Pak. Oke. Baik Pak, masih Pak. Ya. Baik. Nanti kalau ke sini Pak, kasih tahu saya Pak. Ya, nanti biar Vincent kasih nomor teleponnya Pak Paul ke saya. Iya, pasti. Dari Sydney tadi kan bukan pertanyaan, jadi masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi nih. Oke, woi Pak Pardede hebat. Silakan. Pak Biden, thank you buat sharingnya pagi ini, sungguh kami sangat diberkati. Regional Lokal Tim Tara, sungguh benar-benar ini kesempatan langka, jadi kalau kita nggak bertanya rugi sebenarnya. Iya. Aku hanya ingin bertanya, kaitan dengan pandangan Pak Biden, berkaitan dengan suap dan sogok, yang kalau kita kaitan korelasi dengan firman yang menyatakan di bagian tertentu itu bahwasanya mengikat persahabatan dengan Mammon. Kira-kira bagaimana pandangannya? Ya. Kita memberi petugas atau pejabat, memberi lo ya, itu hak kita. Apalagi di Indonesia sering ya gaji itu kecil sekali. Ya udah kalau kita urusan apa-apa dan kita ditolong, ya kita beri. Dan itu bukan suap. Itu bukti kasih kita. Tapi suap dan sogok itu motivasinya merubah peraturan. Itu yang Tuhan tidak suka. Nah, zaman Orde Baru, aduh, suap sogok itu luar biasa. Undang-undang diubah seenaknya, ya, tertulis, aduh ngeri lah pokoknya. Nah, itu beda.
Contoh, kita membuat paspor, ganti tanggal lahir, nah itu sogok. Kita membuat KTP, ganti ini, itu sogok. Tapi kalau memberi, nggak apa-apa. Ya, berbagi keuntungan, asal jalurnya benar dan tidak merubah peraturan. Tidak merubah perundang-undangan. Itu bedanya. Gimana, Bro Yefta? Sudah jelas? Mantap. Oke. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya untuk bisa join di Zoom meeting Regional Kaltim Tara FGB MFI. Saya atas nama moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel sebagai pembicara. Kami mewakili teman-teman FGB dari Kaltim Tara, Pak Daniel. Terima kasih. Kapan ada waktu, boleh Pak berkenan sharing lagi di Kaltim siap. Tara, Pak. Iya, sekarang ini enak loh, nggak perlu ongkos transport, tinggal duduk di rumah aja. Baik, terima kasih Pak Daniel. Sama-sama. Saya minta tolong Pak Selby bisa di ini. Kita masih